Halo, selamat siang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persona dari OneWish. OneWish ini apa sih? OneWish ini sebuah bisnis yang berada di fashion, menjual t-shirt oversize. Namun dia ini punya misinya yaitu adalah 10% dari keuntungannya didonasikan ke shelter. Dimana OneWish ini punya banyak resiko pastinya, seperti berbisnis biasanya. Oleh karena itu, kita itu sebagai CEO dari OneWish pasti harus melakukan yang namanya identifikasi resiko. Nah, selain identifikasi resiko, ada juga analisis resiko, dokumentasi resiko, sampai ke peringkat resiko. Kita urutin mana sih yang paling penting, mana yang kurang penting gitu. Melalui langkah-langkah ini, OneWish juga dapat menjadikan lebih maju ya bisnisnya secara efektif dan dapat membangun dasar yang solid untuk strategi manajemen dari OneWish ini. Tujuan analisis ini apa sih? Tujuan analisis ini dari bisnis risk ini yang biasanya kami ini jualannya secara online, kami ini identifikasi resiko, mempertimbangkan strategi, sama membangun keberlangsungan produk. Identifikasi resiko pastinya kita cari tahu dulu resiko-resiko apa aja yang akan datang. Jadi kita tahu cara menanganinya. Untuk mengembangkan strateginya, nah ini yang tadi saya bilang untuk menangani resiko-resiko tersebut, dimana kita bisa kalau resiko yang kurang menguntungkan bagi bisnis kita bisa dikurangi. Untuk keberlangsungan produk pastinya agar customer tetap ya sama kita ya, jadi nggak kemana-mana customer gitu sih. Landasan teoritis, untuk landasan teoritisnya ini penting buat kita untuk menjelajahi konteksnya apa sih dari industri fashion ini. Industri fashion kan nggak cuman melibatkan aspek desain aja, tapi juga produksi. Tapi banyak karena selalu perubahan tren lagi, konsumen juga jadi pengennya beda-beda preferensinya dan dinamika pasarnya. Pastinya kita juga konsep baju ini tuh pas banget lah gitu untuk bagian integral dan perkembangan fashion modern sebagai salah satu jalan keluar atau alternatif dari inklusif yang lebih. Saya akan menjelaskan tentang resiko-resiko yang ada di bisnis kita, yaitu One Wish. Resiko-resiko yang ada di perusahaan One Wish itu cukup banyak, di antaranya perubahan model tren, perbedaan harga pasar, resiko produksi, hingga tantangan persaingan atau kompetitor. Namun di antaranya yang paling beresiko untuk bisnis One Wish adalah perbedaan harga pasar. Karena zaman sekarang orang-orang sudah mulai lihai dalam membuka e-commerce yang ada, sehingga perbedaan harga sangatlah dilihat oleh orang-orang dan sangat mudah dilihat oleh para konsumen saat sudah misalkan melihat di website atau di e-commerce itu dengan melakukan search baju juga akan keluar sangat banyak perbedaan-perbedaan harga dari beberapa kompetitor kita dan beberapa pesaing. Namun kita tidak takut terhadap hal tersebut karena kita memberikan harga yang sepantar dengan kualitas yang kita berikan. Ya, identifikasi resiko adalah sebuah langkah penting untuk pengelolaan bisnis yang lebih efektif, apalagi dalam keberlangsungan One Wish Production. Gitu. Selanjutnya adalah respon terhadap resiko. Kita ada 4 contoh yang akan kita eh, jelaskan resiko yang ada di One Wish. Yang pertama ada perubahan tren mode. Respon kita terhadap perubahan tren mode yaitu meningkatkan fleksibilitas desain dan merespon perubahan tren dengan cepat. Cara mengkontrolnya dengan melakukan riset pasar secara terus-menerus dan mengimplementasikan proses desain yang adaptif. Lalu yang kedua adalah fluktuasi pasar dan ekonomi. Respon kita terhadap fluktuasi pasar dan ekonomi yaitu memantau indikator ekonomi dan menyesuaikan strategi harga secara tepat waktu dan mengkontrolkannya dengan diversifikasi portofolio produk dan selalu memperbarui analisis pasar. Lalu ada risiko produksi. Responnya menjaga hubungan erat dengan pemasok dan memiliki rencana darurat produksi. Kontrolnya implementasi teknologi produksi canggih
dan manajemen rantai pasok yang efisien. Lalu yang terakhir adalah ketergantungan pada platform e-commerce. Respon kita terhadap hal tersebut adalah diversifikasi saluran penjualan dan memperkuat keberadaan di platform internal. Kontrolnya dengan monitoring perubahan kebijakan platform dan membangun platform e-commerce yang andal. Lalu di slide selanjutnya ada resourcing control. Kita ada dua poin di sini, ada human resource dan financial. Yang pertama human resource. Berhubungan dengan merekrut karyawan sebagai salah satu sarana untuk mempermudah dan mempercepat produksi serta produk yang dikeluarkan mempunyai kualitas lebih baik. Lalu ada di poin finansial, kita mengurus seluruh keuangan OneWish dimulai dari modal, dana masuk, dana keluar, hingga dana darurat. Jadi kita mengetahui semua dana secara detail agar lebih mudah untuk dicek finansialnya dan lebih sehat juga. Lalu ada slide operasional. Kita ada dua poin di sini. Operasional adalah pemantauan kinerja operasional dan perbaikan proses dilakukan untuk mengenali dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam operasional bisnis. Dengan melakukan pemantauan kinerja operasional, perusahaan dapat mengetahui apakah proses bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan, maka perusahaan atau kita OneWish dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Perbaikan proses juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Proses yang efisien dan efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko operasional seperti kesalahan, kelalaian, dan kegagalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan. Di sini saya akan membahas operasional dari bisnis ini. Pemantauan kinerja operasional dan perbaikan proses dilakukan untuk mengenali dan mengelola resiko yang mungkin terjadi dalam operasional bisnis. Dengan melakukan pemantauan kinerja operasional, perusahaan dapat mengetahui apakah proses bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Jika terdapat penyimpangan, maka perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Perbaikan proses juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Proses yang efisien dan efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko operasionalnya seperti kesalahan dan kelalaian dan kegagalan. Nah, lanjut reaction planning. PCCD, preventive, corrective, directive, and detective. Yang pertama, pencegahan atau preventif. Tindakannya menerapkan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan untuk mengurangi atau mencegah pembentukan PCDD selama proses produksi. Alasannya mengurangi resiko emisi dioksin ke lingkungan sejak awal, meminimalkan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, koreksi atau korektif. Tindakannya menjalankan pemantauan berkala kualitas udara dan air di sekitar fasilitas produksi untuk mendeteksi kemungkinan kontaminasi PCDD. Alasannya memastikan adanya pemantauan rutin untuk mengidentifikasi dini kemungkinan paparan PCDD dan memastikan aksi korektif diambil sesegera mungkin. Yang ketiga, ada pengarahan atau direktif. Tindakannya membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan terkait PCDD. Alasannya menyediakan struktur organisasional yang jelas dan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan serta implementasi praktik terbaik dalam mencegah kontaminasi PCDD. Yang keempat, deteksi atau detektif. Tindakannya mengimplementasikan sistem deteksi dini dan pemantauan berkala menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi kemungkinan keberadaan PCDD dalam produk atau lingkungan
produksi. Alasannya, mendeteksi potensi risiko sejak dini memungkinkan OneWish untuk merespon dengan cepat dan mengurangi dampak negatif pada operasional dan reputasi perusahaan. Lanjut, reporting on risk pada perusahaan OneWish. Yang pertama ada perubahan tren mendadak, pemantauan trennya. Melibatkan tim pemasaran untuk melakukan pemantauan tren dan menyusun laporan berkala tentang perkembangan tren yang signifikan. Analisis umpan balik pelanggan, yaitu membangun mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan terkait perubahan tren yang dapat mempengaruhi keputusan kursus. Lanjut yang kedua adalah gangguan rantai pasokan kritis. Nah, pemantauan pasokannya menyusun laporan bulanan tentang status pasokan dari pemasok kritis dan memperbarui perencanaan kontingensi berdasarkan informasi terkini. Lalu evaluasi kinerja pemasoknya melibatkan tim operasional untuk menghasilkan laporan kinerja pemasok secara berkala dan mengevaluasi keandalan mereka. Lanjut, slide berikutnya, reviewing and monitoring. Proses reviewing and monitoring risiko penting untuk dilakukan secara berkala dan memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Hasil dari proses ini dapat digunakan untuk meningkatkan ketangguhan organisasi dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Proses reviewing and monitoring risiko mencakup identifikasi ulang risiko, evaluasi risiko baru, audit dan peninjauan eksternal, serta evaluasi dampak keputusan bisnis. Hasil dari proses ini dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai laporan berkala. Lanjut, slide berikutnya, conclusion dari bisnis OneWish. Secara keseluruhan, OneWish ini telah berhasil menjalankan operasionalnya dengan mencapai minat yang signifikan dari konsumen, baik melalui penjualan offline maupun online. Pertumbuhan secara selera fashion di Bandung menjadi indikator positif untuk perkembangan bisnis mereka. Dengan resourcing controls yang bijaksana dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional, OneWish Production mampu menjaga kestabilan finansial dan operasional perusahaan. Dalam menghadapi resiko, mereka memiliki rencana respon yang terstruktur dengan menggunakan alat PCDD, menunjukkan komitmen untuk tidak hanya merespon, tetapi juga mencegah dan mengawasi potensi risiko, kesadaran mendalam terhadap risiko, penanganan yang efektif, dan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan menjadi fondasi kuat bagi OneWish Production dalam menjelajahi dan berkembang dalam industri fashion yang kompetitif. Nah, mungkin sekian presentasi yang kami paparkan dari bisnis OneWish ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.